Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang telah datang ke sini maupun yang hadir di online. Hari ini sesuai dengan jadwal kita, agensi atau saya akan memberikan materi yang sesuai di broadcast, yaitu adalah hari ini mengenai personal branding marketing properti ya. Jadi insya Allah setiap Jumatnya akan saya diusahakan kembali untuk kembali per materi seperti ini. Jadi nggak cuma kumpul lagi aja, diusahakan karena kemarin sempat kumpul-kumpul saja materinya kurang kena gitu. Yang online maupun yang offline ini sebenarnya pertemuan seperti ini sangat didamkan sama usahawan pengen banget online bisa ketemu seperti ini terus gitu ya. Kita akan terus jos nih, ada marketing lagi yang datang, namanya Pak Ari yang closing nih, Pak Rahmat nih. Mantap. Oke. Materinya sedikit, jadi hari ini materinya sedikit saja, nanti mungkin lebih banyak ke tanya jawab teman-teman yang di sini maupun yang di online-nya ya. Saya akan sharing screen, jadi nanti ini di recording juga, saya upload ke YouTube juga. Sudah kelihatan belum, Pak Rahmat? Ya, kelihatan, Kang. Teman-teman juga boleh lihat di monitor ya. Gitu. Jadi hari ini saya akan membahas tentang personal branding marketing properti. Apa sih yang dimaksud dengan personal branding? Sepengetahuan saya, jadi personal branding adalah sebuah sebuah langkah atau yang bisa kita kenal dengan sebuah ilmu di mana kita membrandingkan diri kita sendiri, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman kan sekarang kan adalah seorang marketing ya, sudah memutuskan menjadi seorang marketing properti. Nah berarti kalau nanti disebut nama Pak Anto, misalnya Pak Anto, berarti adalah Pak Anto itu seorang marketing. Kayak misalnya gini, simpelnya kayak produk, di mana kalau teman-teman itu membeli odol, simpelnya berarti nanyanya berarti Pepsodent. Atau kalau beli air mineral, mau merek apapun, pasti bilangnya Aqua. Nah, jadi sampai saat ini saya mengaji kalau di PT kita lewat, wih ada bos coupling. Gitu. Jadi kita tuh sampai segitunya ya personal branding ya. Jadi bukan lagi misalnya seorang bapak-bapak biasa yang kerja jam 8 sampai jam, tapi kalau kita lihat, wih itu marketer, seorang penjual tanah, sampai seperti itu personal branding. Karena apa? Ketidakmampuan kita itu dalam mengendorse produk ini, ya, dalam mengendorse produk ini. Jadi kita harus branding diri kita sendiri. Kalau teman-teman punya uang banyak, salam. Kalau teman-teman punya uang banyak ya produk Avenue Salam di-endorse saja sama artis Raffi Ahmad. Itu langsung laku, Pak. Habis. Gitu lah. Nah, jadi yang maksudnya dengan personal branding marketing ya kita sendiri, produk kita itu apapun produknya nih, entah itu nanti Raja Bakar, ya kan? Ya personal Raja Bakar itu yang namanya brandingnya itu yang harus ditonjolin gitu kan. Raja Bakar berarti makanan-makanan yang step-stepnya apa aja ya? Saya akan rangkum di monitor. Oke. Jadi personal branding. Jadi ini seperti langkah-langkah ya, apa aja sih nanti kalau misalnya teman-teman mau membrandingkan diri jadi marketing properti. Yang pertama itu adalah
persiapan sosial media. Ini awalan ya, awalan. Jadi kalau saya bilang ini tahap apa? Nomor satunya ya. Nomor satu dari itu adalah persiapan di sosial media. Mulai simpelnya itu pertama tuh dari WA atau sosial media Instagram, Facebook atau YouTube ya. Apa aja sih yang kita siapkan itu? Yang pertama, nah yang pasti yang pertama teman-teman tuh nyiapin foto profil ya. Foto. Ini ada nggak sosial medianya yang belum setting foto profilnya marketing? Jadi marketing. Mulai sekarang harus ditambahkan ya seorang marketing. Jadi misalnya entah itu foto di lahan atau di apa namanya pakai baju kafro itu dari awal kita harus dari foto profil seperti ini. Dari foto profil. Yang kedua dari deskripsi ya, deskripsi sosial media itu sendiri. Jadi di situ teman-teman di sosial medianya, di Facebooknya, deskripsinya udah mulai memberikan bahwasanya saya adalah seorang marketing properti menjual tanah, kafling, rumah, seperti itu di deskripsinya, ya. Karena ibaratnya gini, nanti sosial media kita itu seperti toko kita sendiri, gitu ya. Lalu di WA sama juga ya, namanya kalau ditambahin kapro, terus fotonya, foto profilnya lagi di lahan atau foto produk itu sendiri, gitu kan. Jadi dari situ mulai branding ya, foto profil, deskripsi yang menunjukkan di mana itu adalah bisnis kita atau usaha kita. Oke. Dari sosial media ya. Lalu persiapan kedua atau tahapan kedua setelah teman-teman di sosial media selesai, kita akan lanjut ke tahap keduanya adalah menguasai produk knowledge. Di mana kita bisa menguasai produk knowledge? Saya mau tanya. Bisa dilihat di mana? Jadi kenapa kita harus menguasai produk knowledge? Yaitu masih ke basic kita di saat kita itu menjadi seorang marketing nanti untuk penjelasan ke buyer maupun ke teman-teman kita sendiri, atau mendeskripsikan kita itu seorang marketing itu ya kita harus tahu produk knowledge, gitu kan. Kita paham upload produk nuansa alam di status WA, nanti pas ditanya ini produk apa, nggak bisa ngejelasin. Ditanya lahannya di mana, nggak bisa jelasin, gitu kan. Ditanya apa namanya berapa harganya, nanya lagi nanti ke grup ya. Jadi nggak akan bisa terjadi personal branding seorang marketing kalau tidak bisa menguasai produk knowledge. Apa aja ya? Yang pertama teman-teman harus menguasai lokasi ya. Yang belum ke lokasi, ayo main ke lokasi ya. Yang belum main lokasi ke lokasi. Kenapa? Dari situ nanti teman-teman tahu bahwasanya lokasi ini berada di Jonggol, jalan tolnya mana, patokannya apa, ketemu berapa kali Alfamart, ketemu berapa kali Indomart, itu pasti kita butuh seperti itu. Karena waktu kita ngarahin bayar di telepon, dia nanya, Pak saya ada di Basarnas. Teman-teman tahu Basarnas di mana? Kalau kita kenal salam. Basarnas ada di mana? Kalau kita kenal salam, Fatih, Basarnas sebelah mana katanya? Ya, berarti kalau yang belum ke lokasi nggak bakalan tahu. Saya tanya sekali lagi nih ya, Pak, saya ada di pusat oleh-oleh di Cariu. Berapa kilo lagi dari sana Pak ke Nuansa Rampan? Saya ada di pusat oleh-oleh di Cariu.
Di mana itu? Ayo yang udah ke lokasi. Silakan. Beda. Saya tanya nih, pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh di Cadiu, di mana yo? Yang udah setelah belok itu. Betul. Yang di pertigaan atau perempatan Cariu ada tulisan kan? Pusat oleh-oleh itu ada nggak di situ? Ya kan? Nah itu kayak gitu-gitu Pak. Pernah saya bayar itu. Pas saya di Basarnas, tahu saya Basarnas. Pas saya di pertigaan oleh pusat oleh-oleh Cariu, kalau kita ditanya, Bu, di mana pusat oleh-olehnya? Wah, blank Pak. Ya, gagal. Terus. Ya, jadi penting nih ya. Ternyata dari kita menjadi Pertigaan pasar Pak di sini. Pertigaan itu yang ngomong ya, ada toko gede. Ada namanya pusat oleh-oleh gitu. Ya pinggir jalan ya. Yang pakai orangnya tua batu Oke, lanjut ya. Lokasi penting ya. Lalu harga set plan. Siapa di sini yang masih nanya mengenai harga kafling ini berapa? Atau mau nyapa silakan Kak. Assalamualaikum Kang Fari. Mic-nya dihidupin Kak. Mic-nya. Mic-nya belum dihidupin. Assalamualaikum Kang Fari. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya di agensi Kapro. Nanti Kang Fari nyimak aja dulu ya. Siapa tiduran ini? Jaket. Siapa ini? Tiduran. Hah? Jaket tahu Kang. Kayaknya anak tiduran ini. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Kita masih langsung masuk materi ya. Nanti kita perkenalannya. Oke. Lalu personal branding tahapan yang kedua adalah menguasai produk knowledge ya, menguasai produk knowledge. Dari apa aja sih? Lokasi, harga, segmen. Gini, jadi untuk masalah harga, kalau segmen boleh nanya di grup. Kalau harga, teman-teman udah harus bisa menghitung ini kafling sekian berapa, hitung dulu semaksimalnya, baru konfirmasi ke grup. Ini benar nggak? Gitu ya. Lalu selanjutnya dari produk itu teman-teman bisa keuntungan dan kelebihan produk keuntungan dan kelebihan, tahu keuntungan dan kelebihan produknya. Saya mau tanya nih ya. Keuntungan, kelebihan ya. Kekurangan dan kelebihan produk. Oke. Kelebihan produk nuansa alam. Satu. View, bagus. Hah? Ya, 3. Donasi ke kedua lah, bisa dibangun ya. Strategis. Yang bagusnya apa? Infrastrukturnya ya. Infrastruktur. Cepat, progres cepat. Harmoni alam. Apa harmoni alam? Harmoni alam. Pamfil. Kelebihannya. Ayo. Pinggir jalan. Konsep wisata. Konsepnya berwisata, buat wisata. Ya. Nah, saya sekarang tanya nih, kekurangannya nuansa alam apa? Benar. Itu benar. Tapi dari kekurangan itu nanti bisa ngejawab. Kita bahas nih, kreditnya berapa tadi? Cuma 6 kali. Berarti nanti kita bisa jawab, artinya peruntukan emang kelasnya beda. Gitu. Jadi kita tahu kekurangannya. Jangan sampai nanti, biasanya kan kalau orang ngeritik itu gampang Pak.
Paling gampang itu Pak. Kalau ngeritik apapun itu gampang. Maksudnya ngeritik produk, ngeritik apa. Tapi kita udah tahu kekurangannya, tapi bisa menjawab itu. Contoh tadi kreditnya 6 bulan. Kita kalau jawab bayar gimana? Tarik. Berbeda dengan konvensional kayak DPR itu, karena kita saya tahu nggak 100% keberatan Pak. Ya itu salah satunya benar. Dari Kalau saya sih bilang kekurangannya ada makam. apa? Ada makam. Itu nuansa sampah. Itu nuansa sampah. Itu macam 3. Iya maksudnya secara ini benar itu nuansa sampah. Semuanya. Ya. Tapi itu jangan sampai tahu dia bayarnya ya. Ini jangan sampai tahu ya, orang ngeri ini. Itu jangan sampai tahu. Masalahnya senter yang di sekitar itu langsung lepas tuh Pokemon. Tapi kan harusnya clear gitu. Nah itu saya harus menyiapkan data. Kita yang saya juga ya kita bohong ini ya. Ya kalau dia nanya nggak apa-apa sih Pak. Sebenarnya enggak lah, kan enggak jual makam, kan dia jual tanah. Makam itu ada di posnya di tengah kambing enggak? Iya. Bukan di tengah sih di belakang pinggir. Tapi enggak Ada yang kayaknya yang hijau tuh. Yang drone bukan di depan ya? Yang itu kosong. Iya. Oke, lanjut ya ke materi. Jadi kekurangannya teman-teman nanti harus tahu supaya bisa jawab juga pertanyaan-pertanyaan buyer. Selanjutnya masih ke product knowledge, yaitu tentang apa sih yang diinginkan oleh buyer itu adalah di diskon ya. Teman-teman harus tahu diskon. Harga normal sama harga promo itu teman-teman harus pahamin. Yang ditawarkan dulu adalah harga normal. Baru harga promo. Jangan harga promo yang ditawarin dulu. Tadi tanya diskonnya mana? Nanya diskon lagi. Ngerti nggak maksudnya ya? Jadi kenapa ada harga coret? Itu kita nawarin dulu Pak, harga normalnya adalah 125 juta untuk Harmony Farmville. Lalu didiskon menjadi 90 berapa sekarang? 97. Seperti itu. Dijelasinnya harga normal itu jangan harga berapa? 97 Pak. Itu ada permainan apa namanya? Iklannya tetap normal 100 juta. Hah? Iklan normal tetap 100 juta. Tetap ya didiskon menjadi gitu kan, makanya ada di Harmony Farmville 2 up to 28 juta kan. Nah seperti itu. Jadi murah banget nih gitu loh. Bener loh. Nih ya, kalau teman-teman ada harga 15.000 harga misalnya harga 10.000, ongkir 5.000. Sama perbandingannya harga 15.000 free ongkir, tertarik yang mana? Lalu nih, saya ulang ya. Harga barang gelas ini 10.000, ongkir 5.000. Sama satu lagi dia sebelahnya jualan 15.000 free ongkir. Betul. Padahal sama ya. Sama. Itu jadi permainannya masih di situ. Jadi kita juga sebagai seorang marketing harus paham. Harga promo yang di channel itu bukan bohong-bohongan, emang benar harga segitu. Tapi karena ini lagi promo, maka diberikan harga coret seperti itu kan. Oke. Personal branding menguasai produk knowledge ke diskon. Oke. Lalu, nah bagaimana caranya personal branding itu kita mulai nih bangun personal branding. Kita caranya adalah yang ketiga, mulai membangun personal branding. Mulai membangun personal branding. Apa aja? Ya, setelah tadi persiapan di sosial media ada, foto, deskripsi, lalu menguasai produk knowledge, nah baru kita bangun di personal branding kita sebagai seorang marketing dengan cara aktif di sosial media dan melakukan penjualan atau sales. Aktivitasnya kira-kira apa aja nih kalau teman-teman tahu? Kalau kita aktif di sosial media untuk melakukan penjualan, ya udah pasti iklan, oke? Dan brosur, copywriting, lalu foto kita di lokasi ataupun orang yang ada di lokasi. Telegram kan banyak tuh orang yang ada di lokasi ya. Kalau belum sempat ke lokasi ya orang yang ada di lokasi gitu.
mulai aktif. Ya, tapi karena ini sosial media, ingat batasannya adalah 70 ya, 70% pribadi atau yang lain. Kayak Pak Ismara kan suka tuh konyol-konyolan, gitu, joget, tuh, rambut keribu itu ya. 30%-nya penjualan. Jadi kadang-kadang kalau enggak, 70%-nya dia menghibur, itu namanya engagement. Nah, tadi yang itu engagement namanya, Pak. Jadi sebuah campur aduk. Iya. Ada yang sebenarnya sharing agama. Silakan, monggo. Ada yang sharing misalnya tentang hobi memancing, hobi burung, silakan. Tapi jangan lupa 30%-nya jualan. Jadi itu namanya personal branding seperti itu. Gak selalu mulu jualan, posting lagi brosur kaku, brosur yang warna ini, yang mau serewan itu, brosur warna ini, brosur warna itu. Paling orangnya tahu. Harmony vampir warna merah, harmony vampir warna biru, udah gitu-gitu aja. Harmony vampir warna hijau, ya udah saya sampai apal nih, gitu kan. Ya, tapi dengan adanya engagement, sebuah download gambar lucu, video-video lucu, nah itu namanya engagement, Pak. Supaya apa? Supaya kita nggak diblokir sama teman kita sendiri. Itu intinya, ya. Buat selingan gitu ya. Betul. Jadi bahkan kegiatan yang simpel, Pak, mainan sama anak aja, itu merupakan kebahagiaan dari seorang, ya dari kita untuk kita share ke teman-teman. Itu kan fungsi asli Facebook kan itu, Pak. Penjualan. Fungsi asli Facebook kan sharing kebahagiaan. Facebook, Instagram seperti itu. Oke, lalu kita mulai lagi branding. Itu Indra, tolong jawab. Oke, kita mulai branding personal ya di sosial media, yaitu update project, visiting buyer, testimoni. Saya nggak punya buyer, saya nggak punya, belum pernah ke lokasi, saya belum pernah visiting bawa buyer, belum pernah foto sama buyer sendiri, saya belum dapat testimoni, ya nggak apa-apa. Itu di Telegram banyak, punya orang batin aja. Itu selain AJB punya orang, gitu. Kan itu namanya tim. Kita kan di luar salah kan misalnya ya. Itu sama aja. Pakai itu. Ya Pak Semara sering di Facebooknya apa namanya, misalnya penyerahan AJB ya kan ya, atau video wawancara kemarin artis siapa itu di share. Itu mulai itu. Tadi produk, iklan. Jadi jangan selling mulu, Pak. Bosan orang lihatnya selling mulu. Kelihatan wah upgrade progress, lagi dicor masalah. Bang Eki sering nge-vlog, di-sharing juga nggak apa-apa. Postingan Bang Eki itu Bang Eki bebas, dia ngambil itunya apa namanya, postingannya dia bebas gitu. Harusnya sih Kakro yang aktif ya, cuman belum aktif. Saya belum pernah lokasi video vlog belum. Ada yang ada aja pakai gitu, Pak. Mulai terus itu termasuk personal branding, Pak. Biarpun yang ngelakuin itu bukan kita, yang ngelakuin siapa? Orang lain atau apa proyek kita itu. Kan Bang Eki jualan itu untuk branding Harmony Vampirnya kan, gitu ya. Mulai seperti itu. Lalu habis personal branding, yang keempat adalah Itu doang. ini mulai ke handling, Pak. Handling buyer atau ramah terhadap konsumen. Oke, ini setelah teman-teman dapat leads ya, setelah teman-teman dapat leads, dapat buyer, diperlukan handling buyer yang mempunyai satu dalam komunikasi. Oke, jadi maksudnya biasa sapaan, ada buyer WA sapaan, mau telepon dengan kata tutur yang baik, gitu kan.
dalam komunikasinya nggak seperti apa teman sendiri gitu, nggak seperti pokoknya kita anggap tuh buyer itu spesial lah. Gimana sih kalau teman-teman ketemu bos lah kayak gitu ya. Lalu selanjutnya satu dalam komunikasi ramah, selalu memberikan solusi. Kebanyakan buyer Pak kalau dalam kita WA atau itu, ini coupling bohongan nggak gitu Pak. Ini coupling properti ini tipu-tipu nggak gitu Pak. Jadi jangan defense dulu, kasih pengertian, kasih solusi. Bapak sebenarnya kan mau solusi kan, mau investasi kan. Oke, kita cek Pak lokasinya, kita cek Pak surat-suratnya bareng-bareng, kita cek. Jadi selalu solusi. Saya mau saungnya itu nggak mau 2x2 kecil banget. Wah kenapa kita punya 4x6? Bisa diubah, bisa ditambah harganya. Jadi terus kita kasih solusi. Saya mau pabrik saya itu ditanamkan pohon-pohon. Oh kenapa? Masalah juga sebenarnya jadi duit yang lain, nggak pengen duren aja. Itu solusi. Terus saya pengen tanda tangan AJB-nya itu diantar. Ya kita itu solusi, kita antar. Saya pengen dijemput. Nah, itu solusi. Jadi terus memberikan solusi. Ya, terus memberikan solusi. Kalau teman-teman nggak bisa memberikan solusi dan belum tahu apakah bisa jadi solusi, itu komunikasi dengan agensi, gitu, ya, komunikasi. Minta diskon, nah, itu kan kayak Pak Ismara dan Pak Ari kan udah banyak memberikan diskon juga, gitu, dengan agensi, seperti itu kan. Itu namanya solusi. Oke. Lalu dalam persoalan branding lainnya. Nah, ini Pak, terakhir Pak. Terakhir adalah, yang nomor 5 adalah kita bergabung dengan komunitas atau circle ya, circle. Ini mungkin yang teman-teman belum bisa nih. Kita bergabung komunitas circle properti. Oke, maksudnya gimana sih? Mulai dari berteman dengan agensi-agensi lain di sosial media. Itu namanya bergabung dengan circle atau komunitas properti. Dari situ apa? Dari status-status mereka teman-teman banyak bisa belajar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sedang promosikan. Itu bisa menjadi contoh. Misalnya dia saat ini lagi iklanin Harmony Farmfield dengan model begini, itu bisa teman-teman contoh. Jadi kalau teman-teman Facebooknya masih ada enggak 50% ya, 50%-nya kurang dari 50% itu bukan dari teman-teman agensi properti kita kayak agensi Dispro, terus Remen Kiki, Kencana atau Start Pro, itu teman-teman belum mulai sekarang temenin tuh, maksudnya add friend tuh di situ. Kenapa? Itu banyak pembelajaran di sana. Jadi terkenal. Pak Ismara ini udah terkenal juga loh dia. Sama Kang Koji udah terkenal. Udah dikenal lah gitu ya. Jadi kalau ada di situ pasukannya banyak gitu kan, pasukannya banyak. Jadi kita juga disegatin. Jadi kita bisa bergabung di komunitas circle property, itu termasuk personal branding kita. Ya, termasuk personal branding kita. Jadi mulai sekarang teman-teman dilihat di lokasi itu siapa, oh itu pernah temenan saya di Facebook tuh kayak ketemu, oh ini si Kang Dan Mahmud, terus Kang Eki, oh ini orang-orang, jadi pas kita ke lokasi juga kita bisa tegur sapa mereka. Dan mereka juga pas ngeliat kita, oh bapak orang Kapro ya, udah tahu, dan mereka bisa bantu kita juga. Kalau misalnya teman-teman datang ke lokasi sendiri nggak ditemenin saya sama Pak Jaya, itu fungsinya seperti itu. Kalau kita masuk ke circle mereka, udah tahu, gitu. Jadi mereka udah tahu nih. Oh itu Kapro, bayar Kapro, oh itu lagi sama Kapro udah pakai baju, oh itu Pak Anto, Pak Andi. Jadi kita udah harus mulai kalau emang kita jadi marketing di sini secara totalitas ya berarti kita juga harus temenan sama mereka. Mereka juga di sana bukan owner agensi juga di sana, kebanyakan tim darat lapangan juga. Pak Jaya juga harus tahu. Kebanyakan yang datang ke sana malah owner agensi itu jarang banget datang ke sana. Tim lapangan sama marketingnya yang sering jarang ke sana. Kapro malah agensi sama terus. Iya, owner agensi ke sana mulu. Gitu. Jadi yang ke sana itu malah marketingnya kayak siapa ya? Kalau di Nuansa Alam yang sering nongkrong Awang,
Karet Property. Terus si Dika Dispro, dia juga gitu kan. Malah jarang banget owner agensinya datang ke sana yang benar-benar owner agensinya. Gitu. Jadi kenal sudah mulai berteman. Pertama dari mana biar kenal mereka? Ya dari Facebook dulu atau Instagram di add komen. Ya search komen, Jos Bang gitu kan. Gasken Bang, gasken Kang gitu. Lama-lama kenal. Pas jadi udah ketemu di sosial media, udah ketemu di lapangan, ya tinggal, weh Bang Dedot, weh Bang dan Mahmud, gitu, udah kenal semuanya, gitu ya. Itu termasuk dari personal branding, marketing, properti. Oke? Itu materi yang saya telah berikan, seperti ini. Oke? Dari sini silakan kita buka pertanyaan atau sharing di mana nih? Kang Rahmat di online dulu ya, baru di sini ya. Oke, Kang Rahmat Gul. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau ada pertanyaan lain selain dari personal branding yang tadi? Yang pertama lupa nih, yang kedua aja dulu ya. Boleh. Yang tentang apa tadi, bergabung di komunitas tadi ya, komunitas properti. Ini maksudnya nge-add ke FB pribadi kan ya, Kang Isan ya? Ya, atau Instagram pribadi ya. Nah, cuman gini, saya pernah juga tuh ada kasus yang add Facebook, ada marketing, saya lupa agensi mana, emang bagus banget postingannya, bagus-bagus. Nah, waktu saya add itu justru saya malah di-banned gitu loh. siapa? Karena dia takut kita nyontoh atau gimana, karena dia tahu kita dari marketing properti juga gitu. Nah, itu gimana tuh antisipasinya kok kayak gitu? Jadi Gimana? Jadi saya coba add Instagram marketing agensi lain. Kan bagus lihat ya, followernya banyak sampai udah puluhan ribu lah, postingannya juga bagus juga gitu. Nah itu waktu pas saya add, saya justru malah diblokir gitu, malah jadi nggak bisa lihat Instagram media gitu. Jadi akhirnya pas saya habis kasus itu, saya nggak berani lagi buat nge-add marketing lain. Jadi Apa itu? Dispro? Ya, cuma ditandain doang buat istilahnya buat nyontek-nyonteknya gitu. Ya habis diblokir itu Kang Isan. Nah, ini gimana tuh antisipasinya lo kayak gitu tuh Kang Isan? Oh, wah. Mungkin nggak semua ya, mungkin nggak semua. Cuman waktu awal-awal tuh kayak gitu ada yang langsung diblokir. Nggak. Kalau menurut saya mah itu nggak diblokir, itu pertemanan biasa aja. Pertemanan biasa gitu. Kalau masalah diblokir saya nggak tahu ya kenapanya ya. Yang pasti selama ini juga saya nge-add teman-teman di marketing yang lain, agensi yang lain itu nggak masalah, nggak ada diblokir. Bahkan mereka saya japri perkenalan minta nomor WA itu nggak masalah, mereka senang kenalan gitu. Sebenarnya itu Kapro juga sering diintip Kang, sama mereka tim-tim lain tuh sering diintip gitu kan, ngapain aja sih marketingnya, ngapain aja kayak gini nih, misalnya nih masa tahu kayak gini aja mereka tahu gitu. Gue pas datang misalnya suka kumpul Jumat ya, di Jumat malam gitu malam Sabtu gitu, tahu. Jadi kita sebenarnya saling support gitu, dan kita juga jadi semangat melihat status mereka iklan kayak hari ini misalnya si Dedot nih, kita kan tadi ada gempa ya, nah kan dia, wah saya gempa nggak terasa nih, saya lagi edukasi bayar di BTN di mana, berarti dia luar biasa gitu. Sampai dia edukasi bayar ke mana di Jakarta gitu kan, ketemu dia kemana klien seperti itunya gitu kan. Jadi kita bisa mencontoh lah teman-teman yang lain seperti itu Kang Rahmat. Gimana Kang? Maaf. Ya jadi itu untuk itu terus aja teman-teman teman yang lain itu ke komunitas yang lain itu atau teman-teman properti yang lain. Kenapa? Karena nanti intinya kita bisa contoh lah. Kalau masalah di banner saya nggak tahu ya kenapa ya. Yang pasti itu saya udah banyak temenan kok nggak di banner, malah seneng dia. Apalagi status dia kita sharing itu lebih senang. Berarti ngebantu jualan kan gitu.
Iya, jadi ya kalau sekarang itu saya malah banyakin lebih ke apa namanya nandain link-linknya gitu ya. Ya karena habis di kasus itu sih, tapi mungkin 1-2 kali ya, nggak semuanya ya. Belum coba lagi sih. Ya, pokoknya penuhi beranda kita sama marketing lain lah. Iya, Kita belajar juga. Silakan Kang, ada pertanyaan lain selain dari personal branding atau yang lain selama ini kendala atau kan ganteng amat sih ya pakai baju kapro ya? Suaranya agak hilang-hilang nih Kang Ihsan. Oh, hilang. Ya, ini Belum. Oppo A3s itu siapa ya? Oppo A3s. Oh, Kang Farid. Ya. Kang Farid. Enggak, Kang. Ya, mana sih mukanya Kang? Itu lemari, Kang. Bentar. Ini. Oh, nggak jadi. Kang Farid tinggal di mana, Kang? Cikarang. Iya, saya juga di Cikarang. Di mana? Kang gelap kan? Apa yang jatuh? Apa Kang Rahmat Gul tuh CEO-nya keren banget loh. Itu Pak Suewan minta ajarin loh CEO-nya loh, Kriasi Tesa loh. Kalau saya sih nggak belajar saya. Tapi CEO-nya bagus, belum closing. CEO itu gratis, mantap. Kurang gencar. Kang Farid. Yuk, bentar lo. Oh, ntar dulu, pakai baju dulu ya. Aku nggak bisa kamera depan ya, bentar. Oh, ya udah. Nah, ini. Gantengnya kelihatan nih Kang Farid nih. Assalamualaikum Kang Farid. Waalaikumsalam. Di mana Kang Cikarangnya? Di Cibitung, Pak. Cibitung. Oh, berarti Cikarang apa sih? Barat ya, Cikarang Barat. Ya. Kerjanya di mana Kang? Aku usaha, Pak. Usahanya sibuk apa nih? Jus sama buah-buahan. Widih, terus ya. Ya, di dekat Universitas Cibitung. Di mana? Kawasan? Ya. Di Pasar Induk. Itu sebelum Pasar Induk, dekat Rumah Sakit Adam Tolib, tahu, Pak? Oh, tahu. Mana yang ada 3M kacanya? Yang masuk gang samping rumah sakit. Oh, masuk gang rumah sakit. Berarti habis 3M kaca ya? Kaca 3M, ada rumah sakit berarti gangnya situ ya? Alfamart bukan? Gimana? Alfamartnya? Depan Indomaret berarti gangnya. Oh, nah sekarang kagak jualan ini? Sekarang lagi di rumah dulu, ini kan mau ikut ini, ada wifi. Kalau nggak ada wifi, jebol. Mengorbankan pengen apa? Ikut apa namanya nih? Apa sih namanya nih? Zoom meeting ya, luar biasa. Ya, tadi ya pengen ikut offline-nya, cuma ya mungkin next time lah. Ya, siap. Nanti dikondisikan aja. Jadi kita di sini itu di malam Sabtu. Setiap malam Sabtu teman-teman di sini pada kumpul, sharing. Nanti untuk selanjutnya untuk Kang Farid itu nanti kita ada pembelajaran online juga untuk marketing bareng sama marketing yang lain ya Kang ya. Ya. Kenapa tertarik Kang bergabung ke jadi marketing nih? Kang Pro nih udah WA-an sama Pak Jaya juga ya? Aku karena berhubungan dengan syariah sih. Kalau yang konvensional mungkin aku nggak akan tertarik. Wah, luar biasa, mantep ini nih. Ya kan? Ini namanya pejuang-pejuang syariah nih kayak teman-teman di sini nih ya kan? Tuh lihat muka-muka tuh. Ya, muka penghafal Quran ya. Iya. Penghafal Quran. Ya. Di sini gua jus, Bang.
Ini kelihatannya mah apa namanya sangat-sangat, cuma hatinya itu tinggi semua. Gitu Kang Farid ya. Jadi Kang Farid nanti ikutin arahan aja. Jadi oke, masalah nanti dimasukin ke grup utama, lalu nanti ada pembelajaran online. Nanti Kang Farid sempetin bisa kita ketemuan supaya lebih enak kita ngobrolnya, gitu ya, di Cikarang. Pernah main ke Cifes kan pasti ya? Pernah jalan-jalan ke Cifes di Cikarang? Kemarin saya udah sempat ke lokasi itunya sih Pak. Waktu COD-an ini saya bareng. Oh, pernah ke depan BCM ini? Iya, pernah. Oh ya udah gampang berarti ya. Nanti next saya kita ketemuan ya, alhamdulillah nih nanti. Mudah-mudahan Kang Farid ada Pak Jaya kali mungkin mau menyampaikan atau pertanyaan? Ya, coba lihat. Oh, cukup jelas penjelasannya. Ya, Materi tadi. Sharing dulu ya. Smoking beer. Nah, di sini ada tadi materi awal ya. Yang pertama itu persiapan di media sosial. Smoking beer. Mungkin dari teman-teman di sini, yang pertama persiapan di media sosial, yang kedua menguasai produk knowledge, yang ketiga Personal branding. mulai membangun personal branding, yang keempat membayar dari konsumen, yang kelima gabung dengan komunitas atau circle properti. Mungkin di sini teman-teman ya, kalau saya amati gitu ya, mungkin kalau bicara terhadap buyer, ini personal branding. Jadi kalau marketing secara umum itu seni berbicaranya tinggi, Pak. Jadi kita harus terbiasa dengan kata-kata yang lurus. Bukan apalagi kita menguasai produk knowledge, menguasai produk yang kita jual. Jadi harus bisa berusaha untuk adaptasi kepada produk kita dan kepada konsumen kita. Kalau misalkan kita jadi marketing yang terlalu luas, gitu ya, berbicaranya masih agak kaku, dia nanti ya ada kekurangan kuasa kayak itu. Jadi kemampuan seni berbicara atau perluasan dalam berbicara itu harus dimiliki seorang marketing, sehingga dia itu ditambah lagi dengan wawasan properti ya. Jadi banyak solusi yang kita bisa kasih sama buyer ketika edukasi. Itu pada saat di lokasi ya. Yang kedua, sebagai marketing atau sales, sebenarnya semua waktu yang kita punya ketika kita keluar rumah, ya, mungkin teman-teman juga pernah kenal namanya sales direct selling door to door. Sebenarnya kita sebar brosur atau direct selling itu masih ampuh soalnya. Mungkin dulu ada tentang orang tumbuh gitu ya. Tapi dia orang yang bincang, tapi masih bisa diterima. Door datang ke kantor-kantor. Karena videonya, kalau dia bisa cek. Jadi orang yang tumbuh sekalipun, tadinya dia nol, hartanya dia sampai dia menjadi pengusaha. Awalnya dia lumpuh, tapi itu membuktikan bahwa dia itu sukses menjadi marketing. Dia tanpa ada rasa malu, itu kantor-kantor, toko-toko untuk menawarkan produk. Teman-teman ada yang pernah lihat videonya, ada itu dulu saya berawal itu tahun berapa ya? Mungkin 2014. Cuma awalnya kan saya dari marketing. Sebenarnya saya dulu di Indomaret 4 tahun, di Giant 2 tahun, di Carrefour 1 tahun. Jadi edukasi sapa, senyum, dan lain itu sudah biasa. Ketika edukasi anggota kita itu nah,
Semua orang senyum dulu, semua orang cemburu, ya itu udah dasar itu. Marketing sales itu dasar, semuanya dasar. Ini Pak Bambang, negara ini performa yang kita lakukan itu senyum. Kalau misalnya kita jarang senyum, jadi sales, jadi marketing, gagal. Itu dasar banget yang saya pernah edukasi di rumah. Jadi kan modal saya dan sampai sekarang ini menjadi suatu ilmu yang bisa bermanfaat sampai sekarang. Jualan apapun gitu ya, dagang apapun, mau properti, mau otomotif, mau pasti senyum semua. Senyum sapa, menanyakan kabarnya, gitu, mereka solusi. Ketika kita di online memang tidak kelihatan face kita, muka kita, gitu ya. Tapi ketika mereka ketemu misalkan di ketemu dengan asing yang di mobil, orang masuk terus sales, memang apalagi kita menjual properti ya, sifatnya mahal, gitu ya. Itu udah kita lakukan kayak besar. Baik. Kalau misalkan ini seperti orang dia mau beli mahal, gitu, mau pakai yang mahal, pasang sebab di banknya ya, terus senyumnya lebar. Iya benar. Itu dengan muka yang murah hati itu senyum. Itu pertama pertama yang menunjukkan bahwa kita itu pintar melayani, pintar memperkaya. Bisa nanti respon juga teman-teman. Tapi edukasi banyak di sini. Alhamdulillah bisa pakai terus susah. Tapi sekarang saya berdiri di bidang melayani semua karyawan juga dengan senyum. Satu PT kan pasti terbuka semuanya. Tapi orang produksi belum tentu di sini. Itu jadi kurang. Jadi udah 15 tahun. Sekarang melayani teman-teman satu PT. Karena tadi kita buat kantor teman-teman di Bandung Pak Jaya. Saya kemarin lain dari jam 8 pagi sampai jam 9 sore. Saya layani. Itu enggak hitungan detik Mas. Orang sengaja bisa ambil ampas, ambil fotokopi, ambil kapas, ambil apa sini. Itu. Saya layani juga sih sama sekarang. Jadi memang masih lokal saya. Jadi mulai nanti juga kita pasti merasakan. Itu dia kembali pada kita pada menjadi salah satu marketing itu benar-benar pelayan, bukan tapi pelayan untuk yang tidak sudah kita melayani customer, melayani buyer, melayani pembeli kita benar-benar jadi supaya ikatan buyer kepada kita itu benar-benar jatuh hati. Pertemuan pertama aja kita baik hati, apa itu ada gas intinya ini itu harus mampu punya kemampuan itu. Kalau nggak punya kemampuan itu Ya, seperti ya. iya Ini siapa servis? ya atau ini sama salam sama Menghasilkan cek. closing. Closing. 4S, closing. Ya, jadi harus visi, harus pengen closing banyak. Mungkin balik lagi kepada Pak Anies Mata, Pak Anies juga awal dengan sebelumnya gitu ya. Oke, foto dari profilnya, ya, pemilu dan profilnya tidak. Pak Ahmad, Pak Agung,
Atau produk bisa dari baju nggak? Kan bajunya baju hijau tuh, ganti merah. Di profilnya kepalanya Pak. Pakai Photoshop. Ini baju udah punya semua kan ya? Coba deh foto. Ah? Oh iya ada di saya. Ntar diantarin saja. Ada di saya. Nah, nanti foto selfie nanti pakai Twibbon gitu, maksudnya pakai belakangnya kafro. Tapi coba foto selfie pakai kaos kafro yang samain. Backgroundnya putih aja. Boleh. Gitu, putih. Jadi kita sekarang melakukan itu. Mau apa? Orang otomatis orang kalau jadi marketing setengah orang tuh ya mas. Gede dikit Pak. Suaranya. Gede dikit. Biar Enak, biar kenceng. Apa ya? Gede dikit suaranya. Pakai mic gitu. Ya jadi teman-teman ini memataskan diri kita gitu untuk kita sukses di marketing, bukan hanya closingan, tetapi memang ada nilai ibadahnya juga. Karena kita awal barang walaupun nggak dibeli, ya ada nilai pahalanya juga. Apalagi kalau di jalan ini menjadi satu poin untuk kita gitu ya. Tanda bukti bahwa kita itu berhasil untuk menjual satu perawatan atau proyek produk. Jadi mulai dari sekarang di daerah yang lainnya yang belum mau ini udah Allah tuh setiap ketemu keluar rumah ketemu orang gitu. Kalau di Indomaret kan orang di Indomaret baru kita ketemu. Kamu mungkin orang di Indomaret nawarin kecuali di sebar brosur gua itu ke Indomaret aja. Kan kalau misalkan nggak sebar brosur jadi di tempat aja. Beda dengan kita itu marketing. Saya bisa kemana aja. Misalkan Pak Ahmad lagi ke mall, lagi ke gedung ini, lagi ke bank, bawa brosur. Orang yang kita temui itu tawarin. Sama seperti misalkan, mohon maaf, misalkan MLM. Orang MLM karena motivasinya tinggi, dia ketemu siapa aja itu prospek mungkin. Kenapa? Bagi mereka itu semua orang itu prospek. Semua orang itu potensi untuk beli. Tinggal kita mengedukasi. Benar nggak? Benar. Kita nggak tahu itu orang punya itu apa. Nggak tahu Pak. Tapi kalau ya maksudnya, tapi kalau saya kalau misalkan ada ibu-ibu yang misalnya sekalipun ibu-ibu yang menurut kita potensi bisa kita tawarin. Tanpa ada niatan yang lain ya bisa ya gitu. Tawarin, kita ketemu di mana misalkan ketemu di bar, sampingnya ada ibu, bu, kita mau brosur. Jadi soal marketing itu mungkin Pak Aku, nah itu jadi impos ya. Cuma mau brosur. Kalau kita jadi canggung, itu ring satu offline. Kalau Pak Ismail kan ring satunya online, gitu kan? Karena di medsos, karena di Jambrik kan. Tapi nggak ada salahnya ring satunya offline. Jadi kita keluar rumah itu kita tawarkan semua. Bahkan setelah tukang ojek, Grab kita nggak tahu katanya berapa. Iya Pak. Ini kapan jadi? Kapan? Sejak nggak tahu kita. Kalau Gojek itu, jadi intinya teman-teman ketika memasarkan proyek kita, walaupun nanti misalkan ada kesulitan ataupun ada yang kami atau bagaimana caranya, nanti bisa sharing ke agensi. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya pengen semuanya itu closing gitu, bukan hanya di medsos, tapi banyak cara yang kita bisa lakukan ketika kita menawarkan produk kita. Lagi sekarang nanti insya Allah besok atau ini saya akan meluncurkan proyek perumahan. Ada rumah yang progres
progresnya bagus, secara dengan progresnya bagus, dan kita bisa jual gitu ya. Ya, jadi nanti banyak item proyek kita nanti gitu ya. Dan teman-teman harus bisa belajar cepat untuk menguasai proyek-proyeknya gitu ya. Ya, bahas di situ aja. Dan jadi proyeknya alhamdulillah progresnya bagus. Jadi kalau teman-teman nanti belajar cepat dengan perubahan setline, perubahan harga, perubahan yang lainnya gitu ya, itu harus cepat tanggap gitu, supaya nanti up to date. Jadi up to date itu jadi selalu memantau informasi terkini gitu ya, jangan telat gitu. Jadi, ada bahan yang kita bisa diskon segala macam, itu harus up to date terus, harus update terus supaya nanti nggak ketinggalan. Walaupun memang bisa bertanya ke agensi, tapi nanti bisa jadi dianggap lambat sama buyer ketika kita nanya dulu, loadingnya lama gitu ya, dia udah nggak on lagi, nggak online lagi, nanti pasti diharapkan lebih ini lagi, lebih respon cepat. Ya mungkin itu misalnya ya tambahan dari saya gitu. Jadi memang yang harus teman-teman yang harus praktekkan, dicoba. Kalau nggak dicoba nggak akan terasah gitu ya, kemampuan kita. Masih ada rasa paru-parunya, masih ada rasa canggungnya gitu. Hanya ada canggung nggak masih. Ya makanya harus diasah seni marketingnya, ya ilmu marketingnya harus diasah. Dan bisa dari YouTube juga gitu ya, bagaimana cara-cara marketing ya, maksudnya lebih memahami gitu. Oh iya, harus seperti ini. Ya mungkin itu. Oke, baik ya. Jadi untuk materi kali ini selesai pembahasan. Kira-kira dari teman-teman Kang Valid atau Kang Rahmatul ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, bisa kita tutup saja Zoom meeting-nya. Nanti untuk recording-nya ada, nanti saya upload. Gimana Kang Rahmat? Cukup Kang Ihsan. Jangan lupa terus koordinasi ya, iklan tanya jawab gitu. Karena oh ya, foto selfie-nya untuk nanti bikin quick-count-nya ya. Oke. Oke, Kang Rahmat, Kang Farid, ditunggu kedatangannya, kapan kita bisa ketemu di basecamp ya Kang Farid ya. Oke, demikian ya untuk Zoom meeting kali ini. Kurang lebihnya kami dari Kapro mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.